Bagi sebagian rakyat Indonesia tentu mengenal sejumlah tokoh sejarah, baik dari kerajaan maupun pendekar pilih tanding. Namun di antara rentetan pelaku sejarah, ada di antara mereka yang akhir hayatnya justru menghilang tanpa bekas. Hal ini dikarenakan keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini, termasuk keberadaan makamnya. Dilansir dari berbagai sumber, mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah moksa dengan kata lain menghilang tanpa jejak. Menurut dari Wikipedia, moksa adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Tapi sebelum melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Oke, lanjut. 1. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dan sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mu'alaf yang tak lain adalah cucunya sendiri. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya karena ia tidak berkenan masuk Islam. Sebelum mengambil tapa moksa, dia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai dengan keinginannya sendiri. 2. Prabu Brawijaya V. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya V adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancurkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha dan di akhir keberadaannya, dia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya atau cucunya untuk mengislamkannya. Setelah mu'alaf, Prabu Brawijaya V melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan moksa. 3. Mahapatih Gajah Mada. Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapatih Gajah Mada, yaitu pertama dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Nagara Kertagama. Versi kedua adalah Mahapatih Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga samadhi dan moksa hingga sekarang ini. Empat. Prabu Jayabaya. Dikenal dengan nama Prabu Jayabaya atau Jayabaya, dia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala atau Kediri. Saudaranya Jayasaba adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah dan pada akhirnya Jayabasa kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman keemasan, namun rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, Jayabasa terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pinilih menurut agama Hindu membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Lima. Sabdapalon Noyo Genggong. Menurut banyak pakar, Sabdapalon Noyo Genggong merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar, di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabdapalon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya V yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mu'alaf.
Mungkin banyak orang yang tidak percaya akan kejadian moksa seperti yang berlaku pada orang dan tokoh-tokoh terkenal di atas. Namun secara turun-temurun, cerita menghilangnya orang-orang tersebut telah diyakini kebenarannya dan terus dilestarikan sampai sekarang. Percaya atau tidak, tentunya hanya Anda sendiri yang dapat menentukannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa next video berikutnya.